Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, kebanyakan dari kalian sudah mengetahui fungsi dari tiga simbol ini. Yaitu simbol yang pertama, yaitu simbol untuk bacaan panjang dengan ukuran panjang 4 harokat. Simbol ini biasa kita dapatkan pada bacaan mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil. Kemudian simbol yang kedua fungsinya adalah untuk bacaan panjang 2 harokat. Dan simbol ini biasa kita jumpai pada bacaan mad tabi'i atau yang semisal dengan mad tabi'i. Kemudian simbol yang terakhir adalah simbol tanwin fathah. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa kami mengangkat tiga simbol ini sebagai pembahasan inti kita? Nah, memang kebanyakan dari kalian telah mengetahui fungsi utama dari tiga simbol ini. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan dari tiga simbol ini. Ketika waqaf, tiga simbol ini melenceng dari fungsi utama yang telah kita sebutkan tadi. Nah, itulah insya Allah yang akan kita jelaskan pada video kali ini. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan inti kita, terlebih dahulu kita memberikan contoh masing-masing dari tiga simbol ini yang masih berfungsi sesuai dengan fungsi utamanya. Yang pertama, simbol untuk ukuran panjang 4 harokat. Kita baca contohnya. Fasajadu illa iblis. Pada potongan ayat ini terdapat dua simbol yang menunjukkan ukuran panjang 4 harokat. Dan bacaan ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Kemudian contoh untuk simbol yang kedua dengan ukuran panjang 2 harokat. Wa amilus solihati anna lahum. Pada potongan ayat ini juga terdapat dua simbol yang menunjukkan panjang 2 harokat. Dan bacaan ini disebut dengan mad tabi'i. Kemudian contoh untuk simbol yang ketiga. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'. Pada potongan ayat ini juga terdapat simbol tanwin fathah pada hamzah dan juga pada huruf mim. Nah, sekarang kita lanjut kepada pembahasan inti kita, yaitu kondisi tiga simbol ini ketika waqaf. Kita mulai dari simbol yang pertama. Simbol ini sebagaimana fungsi awalnya yang telah kita sebutkan tadi, yaitu berfungsi untuk memanjangkan 4 harokat yang kita kenal dengan bacaan mad jaiz. Namun ketika waqaf, maka fungsi awalnya yang dibaca 4 harokat tidak lagi berfungsi sebagaimana fungsi awalnya. Sehingga apa yang terjadi ketika kita waqaf tepat pada simbol ini? Kita coba berikan contoh langsung di dalam Al-Quran. Kita coba perhatikan di surat Al-Baqarah ayat 32. Pada kata 'allamtana. Di sini terdapat simbol yang menunjukkan bacaan mad jaiz munfasil, dibaca 4 harokat. Nah, ketika bacaan ini kita sambung, maka simbol tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu dibaca 4 harokat sebagai mad jaiz munfasil. Contohnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita perhatikan 'allamtana innak. Kita baca 4 harokat. Hukumnya mad jaiz munfasil. Namun ketika kita waqaf pada 'allamtana, maka simbol tersebut tidak lagi berfungsi untuk memanjangkan 4 harokat. Apa yang terjadi? Yang terjadi di sini adalah hanya mad tabi'i saja, panjang 2 harokat. Contohnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Cukup 2 harokat. Kita tidak boleh membaca 4 harokat, apalagi 6 harokat. Insyaallah sampai di sini jelas ya. Kita coba memberikan contoh pada ayat yang lain. Di sini ada surat An-Nazi'at ayat 26. Kita perhatikan pada akhir ayat juga terdapat simbol yang menunjukkan bacaan 4 harokat.
Namun karena kita wakaf dan juga kebetulan di sini ada pemisah antara satu ayat dengan ayat yang lain, sehingga simbol ini tidak berfungsi untuk memanjangkan 4 harokat kalau kita wakaf. Kita coba baca. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Cukup 2 harokat. Kalau kita sambung ayat 26 dengan ayat 27, barulah simbol ini berfungsi untuk memanjangkan 4 harokat sebagai mad jaiz munfasil. Kita coba sambung. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha antum ashaddu khalqan amis sama' banaha. Jadi kesimpulannya, simbol mad jaiz munfasil tidak berfungsi apabila kita wakaf, dan hukum bacaannya adalah mad tabi'i, panjangnya cukup 2 harokat. Sekarang kita lanjut kepada simbol yang kedua, yaitu simbol untuk mad tabi'i atau mad yang semisal dengan mad tabi'i. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal, simbol ini menunjukkan bacaan mad tabi'i dengan ukuran 2 harokat. Namun perlu kalian tahu bahwasanya tanda ini bisa saja berubah dan bisa saja dibaca menjadi 4 harokat bahkan sampai 6 harokat. Kapan itu bisa terjadi? Kita langsung saja ke contohnya agar kita dapat lebih memahami. Kita coba perhatikan pada kata Alkitab, tepatnya pada huruf ta terdapat simbol tersebut. Bagaimana hukum asalnya? Hukum asalnya dibaca 2 harokat. Hukumnya mad tabi'i. Kita coba baca. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yaghunnun. Namun simbol ini dapat berubah atau bisa dibaca menjadi 4 harokat bahkan sampai 6 harokat kalau kita wakaf pada Alkitab. Contoh seperti ini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Bisa kita baca sampai 4 harokat. Bahkan sampai 6 harokat juga bisa. La ya'lamuna al-kitab. Nah, bacaan ini disebut dengan bacaan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Ukuran panjangnya boleh tetap 2 harokat, boleh 4 harokat, bahkan boleh sampai 6 harokat. Mad arid lis sukun ini bisa terjadi untuk huruf mad alif, waw sukun, dan ya sukun. Contoh lain untuk mad arid lis sukun, kita bisa perhatikan pada kata yusirruna. Pada kata ini juga terdapat mad arid lis sukun apabila kita waqaf atau berhenti pada kata yusirruna. Contoh, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirrun. Ini juga termasuk mad arid lis sukun. Mungkin di antara kalian masih ada yang bingung, bagaimana sih ciri-ciri mad arid lis sukun itu? Jadi mad arid lis sukun adalah bacaan mad bertemu dengan huruf yang hidup, namun huruf tersebut disukun disebabkan karena waqaf. Contohnya di sini pada kata yusirruna ada huruf nun yang hidup, namun disukun disebabkan karena waqaf. Yusirrun. Sampai di sini jelas ya. Kita lanjut pada simbol yang terakhir, yaitu tanwin fathah. Insyaallah tanwin fathah ini sangat tidak asing lagi bagi kita. Cara bacanya yaitu dengan menambahkan nun mati di setiap huruf yang berharokat tanwin fathah. Contoh, huruf ba diberikan tanwin fathah jadi ban. Huruf ta diberikan tanwin fathah jadi tan. Seperti itu. Namun tanwin fathah ini dapat berubah menjadi mad, menjadi bacaan panjang 2 harokat ketika kita waqaf. Dan bacaan ini disebut dengan mad iwad. Apa itu mad iwad? Pengertian mad iwad adalah bacaan panjang yang terjadi pada kata yang berakhiran tanwin fathah apabila waqaf.
Kalau kalian masih bingung, kita langsung saja ke contohnya. Insya Allah lebih jelas. Kita coba baca terlebih dahulu ayat ini. Wa yuqataluna wa'dan 'alaih. Kita perhatikan ada tanwin fathah pada huruf dal. Ketika kita waqaf pada kata wa'dan, maka terjadilah mad iwad, bacaan panjang 2 harokat. Jadi prosesnya ketika kita waqaf pada kata wa'dan, tanwin fathahnya dihapus, kemudian alif yang berdiri setelah huruf dal itu difungsikan, sehingga bacanya seperti ini. Wa yuqataluna wa'da. Dibaca 2 harokat. Hukumnya mad iwad. Sampai di sini paham ya? Kita coba berikan contoh lain. Kita coba memberikan contoh pada ayat. Kita coba memberikan contoh pada ayat yang lain. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athima. Kalau kita berhenti pada kafuran, berarti kita baca wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Kemudian di sini ada catatan penting bahwasanya mad iwad itu bisa saja terjadi pada setiap huruf yang berharokat tanwin fathah apabila kita waqaf, kecuali ta marbutoh. Kalian tahu tak marbutoh? Tak marbutoh itu yang bundar, bulat, ada 2 titik di atasnya. Itu namanya ta marbutoh. Kalau ta marbutoh berharokat tanwin fathah dan kita hendak waqaf padanya, maka tidak berlaku yang namanya mad iwad. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya tak marbutohnya disukun dan dirubah menjadi huruf ha. Contohnya suhufan mutahharah. Tak marbutohnya disukun dan dirubah menjadi huruf ha. Jangan dibaca suhufan mutahharata. Salah ya. Nah, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.